warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di video saya, Melena Aryani Santoso. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang elektrolisis. Apa sih yang teman-teman ketahui tentang elektrolisis? Elektrolisis berasal dari kata elektro yang berarti listrik dan listis yang berarti hancur, yang dapat kita artikan sebagai listrik yang hancur. Jadi, elektrolisis merupakan perubahan dari energi listrik yang hancur berubah menjadi energi atau reaksi kimia. Reaksi kimia tersebut ialah reaksi redoks, sehingga nanti akan ada yang teroksidasi dan tereduksi. Selanjutnya ada rangkaian sel elektrolisis. Rangkaian sel elektrolisis ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada sumber listrik, yang kedua elektroda. Elektroda ini dibagi menjadi 2 bagian. Ada anoda dengan kutub positif dan katoda dengan kutub negatif. Yang ketiga ada larutan elektrolit yang dielektrolisis. Selanjutnya jenis elektroda. Reaksi yang terjadi pada katoda adalah reduksi, sedangkan pada anoda adalah oksidasi. Kemudian, jika reaksinya reduksi, berarti yang tereduksi adalah ion positif, kemudian yang teroksidasi ialah ion negatif. Kemudian, ada prioritas reaksi. Nah, pada prioritas reaksi oksidasi, yang pertama kali yang diprioritaskan adalah anoda, yang kedua anion, dan yang ketiga H2O. Sedangkan prioritas reaksi pada oksidasi, yang pertama adalah kation, yang kedua H2O. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang reaksi yang terjadi. Pada katoda, reaksi yang terjadi adalah reduksi, kutub negatif. Berarti, yang tereduksi adalah ion positif. Ion positif nama lainnya ialah kation. Jika kation berasal dari larutan logam golongan 1A, 2A, Al, Mn, berarti dia tidak tereduksi. Yang tereduksi adalah air yang ada di dalam larutan. Reduksi pada air adalah H2O menjadi OH- plus H2. Karena O belum setara, maka 2H2O plus 2E menjadi 2OH- plus H2. Kemudian yang tereduksi adalah logam golongan 1A, 2A, Al, Mn, lelehan atau leburan. Contoh dari golongan 1A adalah Na plus menjadi Na. Kemudian pada anoda terjadi reaksi oksidasi, kutub positif. Berarti yang tereduksi adalah ion negatif. Ion negatif istilahnya adalah anion. Nah, di sini anoda dibagi menjadi 2, inert dan tidak inert. Pada inert berarti yang tidak bereaksi, contohnya PT, C, dan AU. Sedangkan yang tidak inert berarti anodanya teroksidasi. Kemudian kita lanjut pada contoh soal. Contoh soal yang pertama, larutan NaCl dengan elektroda grafit. Nah, grafit adalah C atau karbon, yang berarti elektroda inert, jadi tidak bereaksi. Untuk mengerjakan langkah pertama, kita uraikan dulu yang dielektrolisis. Dan yang dielektrolisis adalah NaCl menjadi Na plus Cl-. Lalu kita cari katoda dan anodanya. Pada katoda berarti reaksi reduksi yang tereduksi adalah Na+, karena di sini adalah larutan. Jadi Na+ kalah dengan air. Jadi dia tidak tereduksi. Jadi yang tereduksi adalah H2O. Nah, pada katoda di sini reaksi yang terjadi adalah H2O menjadi OH- plus H2. Agar setara, kita kasih 2 plus 2 elektron. Sedangkan pada anoda, ion negatifnya adalah Cl-.
sisa asam ya, bukan oksi. Berarti tereduksi. Jadi Cl- menjadi Cl2. Agar setara, kita kali 2, kemudian plus 2E. Lalu kita jumlahkan. Nah, di sini elektron bisa kita coret karena sama-sama 2 elektron. Berarti jumlahnya adalah 2H2O plus 2Cl- menjadi 2OH- plus H2 plus Cl2. Sekian penjelasan saya tentang elektrolisis. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.